Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat pagi Bapak dan Ibu. Ya, senang sekali ya kita berjumpa di acara webinar hari ini. Gasi The Payroll Specialist, penyelenggara jasa penggajian, sangat berterima kasih kepada Bapak dan Ibu yang sudah berkenan hadir pada sesi webinar kali ini. Melayani 122 klien terkemuka di Gasi, kami ingin memiliki repositori yang tentunya kami ingin share gitu ya kepada Bapak dan Ibu. Dan memang untuk webinar ini kami rencanakan dilakukan setiap bulannya ya Bapak dan Ibu. Dan untuk topik terpilih pada webinar kali ini, kita akan melanjutkan topik yang sebelumnya kita bahas. Dan ini adalah sesi keempat dari pembahasan Cortex. Dan tema untuk kali ini adalah Cortex, hanya visioner yang mampu pahami Cortex. Ya, bersama dengan saya di sini ada rekan saya, Sukron. Ya, jadi pada kesempatan kali ini kita juga nanti akan kedatangan tamu ya dari teman-teman dari Direktorat Jenderal Pajak, dari bagian penyuluh pajak. Di sini nanti ada Bapak Eko Arianto selaku fungsional penyuluh pajak ahli madya, ada Bapak Giarso selaku fungsional penyuluh pajak ahli muda, ada Bapak Bima Pradana selaku fungsional penyuluh pajak ahli madya, dan Bapak Iqbal Rahadian fungsional penyuluh pajak ahli pertama. Bapak dan Ibu, izinkan untuk kami selesaikan terlebih dahulu pembahasan kita pada hari ini. Dan sebelum itu nanti Bapak dan Ibu baru pertanyaan dari Bapak dan Ibu nanti kita akan bahas di sesi Q&A ya Bapak dan Ibu. Tapi sejak sekarang bagi Bapak dan Ibu yang sudah memiliki pertanyaan gitu ya atau titipan pertanyaan dari rekan-rekannya, bisa Bapak dan Ibu langsung kirimkan di kolom chat untuk nanti kita bahas ya bersama-sama di sesi Q&A. Kami juga mengingatkan kembali buat Bapak dan Ibu yang belum menonton atau tidak sempat ya menghadiri webinar kami sebelumnya terkait dengan Cortex, nanti dari rekan kami akan mengirimkan rekaman recording terkait dengan Cortex. Link ini ada di YouTube, jadi Bapak dan Ibu bisa langsung menonton dari masing-masing pembahasan. Tentunya ini komprehensif ya Bapak dan Ibu, dari pembahasan awal di mana kita di situ membahas proses pendaftaran ke akun Cortex-nya, kemudian kendala-kendala yang terjadi, sampai dengan proses pelaporan SPT masa PPA pasal 21 dan juga proses pembetulannya, itu ada juga di recording kita yang sudah kita bahas sebelumnya. Dan Bapak dan Ibu, untuk Bapak dan Ibu yang sudah mengakses YouTube Gasi, mohon berkenan juga untuk dapat subscribe gitu ya dan nyalakan lonceng agar ketika kami mengupload video-video terbaru itu Bapak dan Ibu akan mendapatkan notifikasinya. Baik, kepada Bapak dan Ibu yang mengikuti webinar hari ini, sekurang-kurangnya 1 jam, kami nanti juga akan memberikan sertifikat kehadiran yang mungkin bisa berguna Bapak dan Ibu, bagi Bapak dan Ibu, jadi jangan sampai lewatkan gitu ya kesempatan emas ini. Oke, sebentar. Untuk rekan-rekan dari pajak, apakah sudah hadir? Oke, baik. Sepertinya terdapat kendala teknis ya, Bapak dan Ibu, dari rekan-rekan dari narasumber pajak belum bisa bergabung dengan kita di sini. Namun sambil menunggu waktu gitu ya, sambil menunggu waktu, izinkan kami untuk mengupdate ya beberapa hal yang mungkin kita akan bahas pada sesi webinar hari ini, di mana dari proses pelaporan yang sebelumnya sudah dilakukan ya, Mas Sukron ya. Iya, Laporan yang sebelumnya sudah dilakukan oleh wajib pajak, memang dari Cortex itu terdapat update terus-menerus gitu ya. betul Dan sekali. tentunya Gasi gitu ya, walaupun Gasi kita mungkin bisa dibilang day to day kita menghadapi case ini ya menggunakan Cortex, memang terkadang kami juga mendapatkan
kegagalan-kegagalan yang memang di bulan-bulan sebelumnya itu belum pernah terjadi gitu ya, tapi dia terjadi di proses pelaporan, kalau tepatnya mungkin kemarin proses pelaporan SPT masa bulan Februari ya, Februari. Februari 2025. Jadi ada beberapa hal error yang terjadi pada saat proses pelaporan ini yang sebenarnya tadi kita akan bahas lebih lengkap gitu ya. Kita akan membedah bersama dengan rekan-rekan dari Humas Penyuluh Pajak. Oke, baik. Sebentar, mungkin Ya, sudah dari bergabung ya dari teman-teman DJP. Kita tunggu dahulu ya Bapak dan Ibu ya. Oke, selamat datang rekan-rekan dari DJP, Pak Giarso, Pak Eko. Apakah sudah terdengar suara kami, Pak? Selamat pagi rekan-rekan dari DJP. Apakah suara saya sudah terdengar, Pak Giarso, Pak Eko, Pak Bima? Baik, sepertinya masih ada kendala koneksi ya, teman-teman ya. Kami tunggu dulu ya, Bapak dan Ibu. Oke, mungkin sebentar ya Bapak dan Ibu, sepertinya karena belum di-admit dan belum diberikan host sehingga belum bisa berkomunikasi dari rekan-rekan dari DJP. Pagi Pak Arman, izin Pak, sudah terdengar. Oke, pagi Pak Bima. Mohon maaf ya Pak, tadi terdapat kendala ya Pak ya, teknis ya Pak. Ya Pak Arman Pak, ini kita juga jadi baru join nih. Oke, ya tadi kita baru lakukan pembukaan dari sesi webinar hari ini, Pak Bima dan Pak Giarso. Mungkin dari rekan-rekan DJP, Pak Bima, Pak Giarso, ada yang ingin disampaikan terlebih dahulu sebelum kita mulai sesi webinar hari ini, Pak? Seperti yang di sesi sebelumnya, barangkali ada post-test ataupun daftar kehadiran yang ingin disampaikan, Pak. Oh iya, baik, terima kasih. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak sekalian? Sehat semua? Alhamdulillah, Pak. Sehat, Pak. Dari senyumnya kayaknya pada puasa nih. Amin, Pak. Puasa semua ya. Baik, terima kasih. Bapak sekalian, kita kembali bertemu ya. Maaf tadi kendala, nggak tahu kendala di sini apa di sana ya. Kayaknya linknya beda gitu. Tapi nggak apa-apa. Kita masih ada waktu, tetap maksimal jam 12 Mas ya, selesainya nanti ya. Iya, baik Pak Giarso. Karena kan ini nanti takutnya pada mau sholat zuhur seperti itu. Baik, Betul. sekalian, kami yang pertama kali ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian yang sekali lagi memberikan kepercayaan pada kami. Udah yang ketiga kalinya Mas Arman ya, Betul, ketiga kalinya Pak. pertemuan ini. Iya, ketiga kali. Ya, alhamdulillah dipercaya oleh Kasih kita untuk sekali lagi kita berbicara terkait Kortek. Mungkin tadi kan beberapa pertanyaan sudah disampaikan ke kami seperti itu. Terkait kendala-kendala seperti apa, ya mungkin nanti akan kita bahas kembali. Ini memang kita lakukan secara bertahap. Dulu di awal mungkin pastikan permasalahan berbeda dengan yang sekarang. Jadi demi sedikit kita selesaikan seperti itu. Mudah-mudahan nantinya semakin berkurang nanti permasalahannya sudah terselesaikan seperti itu. Baik, kami tadi sudah menyiapkan untuk
daftar hadirnya. Tadi Mas Iqbal bisa di-share, udah ya? Sudah Pak, sudah di-share Pak. Oh, sudah. Ya, baik. Terima kasih. Ini mohon untuk daftar hadir sambil diisi ya kawan-kawan semua ya. Sebelum nanti kita mulai. Dan ada sedikit pretest Mas Iqbal ya. Baik, mungkin kita berikan waktu dulu Mas sekitar 5 menit ya, Mas Arman ya. Boleh, baik Pak, silakan Pak. Oh, daftar hadir aja. Ya, mohon izin, cuman daftar hadir aja Mas Oh, daftar aja. Arman. Karena kan kemarin udah kita berikan pretest tuh yang sebelumnya ya. Jadi kan kurang lebih ya intinya sih itu ya yang perlu kita pretestkan. Nah, sekarang nggak perlu kita pretest lagi, kita cukup daftar hari ini. Jangan lupa diisi NIK-nya, nomor teleponnya secara tepat, teman-teman semua. Mungkin kita kasih waktu, mungkin kalau ini cuma 2 menit cukup Mas Arman ya. Cukup harusnya Pak. Baik. Sampai 10.31 ya Pak ya. Iya. Ya, daftar hadirnya teman-teman. Iya. Ya, baik Pak Giarso, Pak Bima, mungkin kita bisa mulai ya. Ya, baik Mas, mungkin bisa kita mulai. Untuk dari kami mungkin cukup itu aja. Silahkan kita kembalikan ke Mas Arman Ya, baik Pak. ya untuk memandu acara ini. Silakan. Baik, jadi tadi saya sebenarnya di awal sudah sampaikan sedikit itu ya Pak ya. Saya izin ulang kembali Bapak dan Ibu. Jadi memang untuk aplikasi Cortex ini itu kan setiap saat itu berkembang gitu ya Bapak dan Ibu. Jadi walaupun mungkin sebelumnya kita udah mencoba gitu ya untuk melaporkan SPT masa Januari dengan benar gitu ya. Memang terkadang ada update yang terjadi di aplikasi Cortex-nya sendiri yang ketika misalkan ada notifikasi gagal atau apapun terkadang itu memang belum ada sebelumnya gitu ya. Padahal misalkan Januari lancar gitu ya masukannya pada saat upload, tapi ketika coba di Februari kok kendalanya muncul nih gitu. Nah, salah satunya Pak Giarso dan Pak Bima itu terkait dengan error itu kemarin ID TKU tidak ditemukan pada saat melakukan upload data pajak masa Februari. Eh, boleh kami dijelaskan Pak, sebenarnya untuk update yang terjadi ini atau error yang terjadi terkait dengan ID TKU tidak ditemukan itu kendala apa sebenarnya Pak yang harus diperbaiki oleh wajib pajak gitu agar error ini tidak muncul begitu Pak? Baik, terima kasih. Mungkin yang pertanyaan ini siapa Mas? Ini dari kami nih Pak, Oh, perwakilan dari kami ya. Nggak bisa on cam dulu ya, seperti itu ya. Sampaikan dulu secara langsung gitu, nggak ada. enggak, ini maksudnya dari Gasi Pak, dari Oh, dari Gasi. kasih aja ya. Oh, Ya, baik. Tadi error apa namanya di ID TKU-nya ya. betul, Istilahnya tidak ditemukan pada saat melakukan upload data masa Februari. Apa betul. ini pertanyaan sudah disampaikan ke kami juga Pak melalui Pak Abi ya. Mm-mm. Apakah hal ini ada kaitannya dengan pengaturan akses PIC TKU atau ada penyebab lainnya? Saya tanyakan kemarin ya, saya harus tanya ke Betul. bagian persiap katanya bisa jadi Pak seperti itu. Bisa jadi memang terjadi karena pengaturan tadi. Kemudian bagaimana solusinya kayak gitu ya ditanyakan ya. Betul. Jadi Solusinya gitu. Solusinya apa? Ini yang pertama, eh,
Kalau sudah dipastikan role-nya sudah sesuai, ya role-nya sudah sesuai, tapi masih gak muncul menunya, itu bisa coba untuk diedit PIC TKO-nya, Mas. Jadi misalnya nanti dihapus, kemudian ditambahkan ulang, seperti itu. Ya, dihapus, ditambahkan ulang, terus kemudian disimpan. Kalau sudah melalui cara seperti itu, cara yang sudah benar, kemudian masih apa namanya masih nggak bisa juga, berarti ya itu berarti terjadi defect, Mas. Ya, gitu seperti itu ya. Baik, dan harus dilaporkan di Melati. Nanti yang lapor nanti dari KPP, silakan nanti disampaikan ke penyuluhnya seperti itu. Nanti dari penyuluh akan disampaikan ke helpdesk di kantor pusat. Cuman nanti tolong dicoba dulu dihapus dan ditambahkan ulang gitu, Mas. Kalau selama ini sudah ada ya, sudah dimasukin, kemudian tolong dihapus dulu lah, gitu, dibersihkan dulu, kemudian dimasukin ulang, kemudian disimpan. Kalau memang masih nggak bisa, ya nanti apa namanya tadi caranya harus dimelatihkan sih istilahnya seperti itu. Oke, Demikian Pak. Mas Arman. Ya, jadi tadi harus di ini ya Pak ya, dihapus, coba di upload, di input ulang gitu ya ke dalam Cortex-nya. Kemudian kalau Iya. misalkan sampai case itu tidak berhasil gitu ya Pak ya, harus ke Mm-mm. KPP terdekat atau terdaftar Pak kalau boleh tahu Pak. Kalau bisa ke KPP tempat terdaftar kalau bisa ya Mas ya. Daftar ya Pak Jadi ya. nanti biar nanti kelihatan kalau ada kendala apa kan datanya jelas ada gitu. Oke baik Pak. Baik. Ya, silakan Mas Ikral. Ya, baik Pak. Ada pertanyaan selanjutnya nih Pak. Tadi kan kita sudah disampaikan terkait dengan PIC TKU. Nah, dalam Mm-mm. sistem Cortex yang sekarang nih, yang saat ini digunakan, apa sih fungsi dan peran dari PIC TKU? Boleh tolong dijelaskan Pak, supaya kita sama-sama mengerti perannya itu apa, fungsinya, dan juga manfaatnya kenapa ditambahkan ID atau PIC TKU ini. Seperti itu Pak. Baik, mungkin perlu kami jelaskan terkait PIC Mas ya, PIC. Ini saya bacakan ya jawaban dari teman-teman di PSIAP ya. Jadi sebagai bagian dari implementasi role access bagi PIC dan non PIC di Cortex, khususnya terkait role sebagai drafter ataupun signer Bupot PPH, dapat disampaikan bahwa yang pertama ini, halo tes suara saya dengan jelas ya, Pak Hussein? Jelas Pak, Iya, jelas Pak. Pak. Iya, iya. Ini pakai sebentar. Sebentar ya. Baik Pak. Yang pertama, ini PIC utama itu kan dapat membuat drafter, kemudian tanda tangan, dan juga melihat Bupot PPH untuk semua atau all TKO. Ini untuk yang PIC utama, Mas. Kita bicara dari PIC utama dulu ya. Sebelum ke PIC yang di TKO kayak gitu ya. Kalau utama memang bisa membuat drafter bisa, tanda tangan bisa, kemudian melihat bukti potong PPH untuk semuanya itu bisa. Pertama itu ya. Kemudian yang kedua, ini semua pegawai non-PIC. Jadi selain PIC utama, yang masuk dalam tabel related parties hanya bisa dapat membuat drafter, tanda tangan, dan melihat Bupot PPH, Bupot pusat saja. Jadi untuk yang jadi kan di pusat itu kan selain PIC utama ada namanya non PIC. Non PIC ini kan bisa diberikan role access juga, misalnya untuk apa namanya drafter, untuk tanda tangan ataupun untuk melihat bukti potong. Tapi untuk yang selain PIC utama ini hanya bisa melihat Bupot untuk yang ada di TKO pusat. Kan pusat kan ada TKO juga ya, yang 000 gitu ya. Ini yang selain PIC utama. Kemudian untuk yang ini yang di TKO nih. Untuk pegawai yang ditambahkan sebagai PIC TKO, nah, hanya dapat membuat atau drafter, menandatangani dan melihat Bupot PPH untuk TKO tersebut saja. Jadi kalau tadi kan di PIC TKO kan ada sendiri ya, misalnya A, B, C seperti itu ya. Di A ada PIC TKO-nya, di B ada, di C ada seperti itu. Ya nanti kan masing-masing kan diberikan role access tuh untuk misalnya membuat ataupun tanda tangan ataupun untuk melihat Bupot. Cuman dia hanya bisa untuk melihat di masing-masing, Mas. Bisa misalnya untuk PIC TKO di A hanya bisa melihat di A. PIC TKO di B hanya bisa melihat di B. Dia tidak bisa membuat untuk yang A atau yang A seperti itu. Jadi memang
di sini dengan adanya aturan ini mungkin ya solusi juga kan untuk bisa 21 nih. Jadi biar nggak bisa saling melihat oh gaji yang lain berapa seperti itu. Ini mungkin untuk menjawab ini yang misalnya yang poin 3 tadi ya, untuk menjawab pertanyaan dari Mas Sukron tadi ya, seperti itu ya. Masih ada Mas? Ya, jadi itu Oke. sebenarnya bisa itu ya, yang di webinar kita sebelumnya itu kan ada yang bertanya juga ya Pak ya, yang bagaimana pembatasan kalau misalkan di masing-masing cabang bisa dibilang ya, itu memiliki Mm-mm. PIC masing-masing atau adminnya masing-masing untuk proses di Cortex-nya ya Pak. Nah, kalau Iya, sebelumnya belum ada, tapi kalau dari dengan update adanya PIC TKU ini sepertinya itu bisa dijadikan salah satu solusi juga berarti ya Pak ya. seperti itu. Jadi memang ini saya juga baru tanya kemarin Mas, jawaban dari besar seperti itu. Kalau Mm-mm. kemarin kan khawatir misalnya dari TKU A, B, C masing-masing membuat seperti itu, takutnya kan masing-masing masih bisa lihat selama Mm-mm. belum disubmit kayak gitu ya. Ya Mm-mm. masih bisa melihat. Cuman jawaban dari Besar menyatakan memang antar PIC di TKU tadi itu tidak bisa saling melihat seperti itu sih. Sudah dipraktekin belum Mas di ininya? Di lapangan seperti apa? Sudah belum? Kita belum sih Pak, kita Belum baru ya? iya, minta dari klien kami untuk melakukan pendaftaran. Dan kebetulan juga karena kalau dari GASI kan kita misalkan satu PT ya kita PIC-nya satu orang sih gitu Pak. Jadi maksudnya nggak bisa dicek antar PIC itu Hmm. berbeda, apa bisa akses atau tidak gitu sih Pak. Ya nanti harus mulai dicoba. Misalnya kan masing-masing, misalnya ada yang pasti kan Hmm, ada perusahaan cabangnya banyak Mas ya. pasti pasti Pak ada. Apanya itu maksudnya ini TKU A, B, C masing-masing ini bisa melihat atau tidak nanti dibuktikan nanti ya, gitu ya. Oke, Tapi tapi untuk informasi ini harusnya sih tidak bisa saling melihat kayak gitu bisa di ya. Nah, oke mungkin baik. yang oh ya untuk yang PIC utama paling utama di pusat nanti bisa melihat semuanya sih. Tapi untuk yang selain PIC utama yang di pusat itu hanya bisa melihat yang di pusatnya saja seperti itu. Dia nggak bisa melihat untuk yang di cabang ataupun TKU cabang kayak gitu. Ya Hmm. mungkin gitu Mas Sukron ya. Ya, baik. Terima kasih, Pak, atas penjelasannya. Untuk peran selanjutnya tadi untuk penambahan PSI TKU nih, Pak. Ini ada pertanyaan. Apakah itu harus berbeda-beda per masing-masing NITKU atau boleh sama gitu? Misal ada 10 cabang, 10 orang yang didaftarkan di NITKU-nya nih orang yang sama gitu atau harus berbeda-beda? Seperti itu, Pak, pertanyaannya. Iya, tadi kan misalnya si Mas Sukron di TKUA, Mas Arman di B seperti itu ya. Apakah harus orang yang berbeda? Misalnya kan takutnya gini, perusahaan kan kadang memang cabangnya banyak, tetapi apa namanya pegawainya kan mungkin tidak banyak juga kan gitu ya. Terutama Ya. yang di bagian keuangan, misalnya satu orang saja misalnya seperti itu kan, istilahnya kalau harus berbeda berarti harus menambah pegawai dong kayak gitu ya. Nah ini memang bisa nanti di set gini Mas, bisa istilahnya satu orang nanti bisa untuk di sebagai PIC TKU yang A ataupun di PIC TKU yang B. Jadi satu orang tuh bisa untuk banyak TKU gitu ya. Cuma nanti caranya kan nanti kan dia login pakai akun dia sendiri seperti itu. Dan nanti ada pilihan dia apakah akan istilahnya pakai impersonating untuk yang TKU A ataupun TKU B. Itu nanti dia bisa milih juga nanti di sana kayak gitu ya. Jadi memang bisa satu orang Mas. Jadi tidak harus orang yang berbeda seperti itu. Oke, jadi bedanya ketika login saja ya, Pak, dia ingin impersonate sebagai TKUA atau TKUB seperti itu ya, Iya, Pak. betul. Sendiri kemudian milih. Itu nanti rupanya nanti ada A atau B atau dan seterusnya. Oke, baik. Sudah cukup penjelasannya. Oke, sebentar Pak. Masih ada? Masih ada nih Pak. Sebentar, ini berarti kita pertanyaan nomor 4 dan nomor 5 ini sebenarnya tadi sudah sekaligus terjawab ya oleh Pak Gias. Nomor hmm, Iya Pak, berarti kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya yang nomor 6 nih Iya, Mas Sukron. baik. nomor 6. Baik, nanti PIC-nya Mas Bima nanti ya. Gantian. Baik, Eh, silahkan Mas. Oke, Dilanjutkan. Kak. Jadi kan kita sudah melakukan update juga ya atau upload di Cortex gitu selama bulan Januari dan Februari dan itu sering muncul nih line number berapa gitu ya. Nah ini
apakah ada panduan tertentu yang bisa disampaikan gitu ya, cara membacanya itu seperti apa gitu ya, untuk kita membaca, oh line ini di baris segini, karena terkadang tuh line-nya ketika kita lihat di uploadernya beda gitu kan. Mohon diinfokan seperti itu, Pak. Ya, baik. Halo Mas Iman, Mas Sukron. Kita ketemu lagi. Teman-teman Ya. Gasi juga senang sekali ketemu lagi di sini nih. Tadi bahas error ya Mas ya. Gimana sih cara kita membaca error yang muncul saat kita ngupload dipotong 21 ataupun verifikasi ataupun yang lainnya ya, misalnya faktur. Nah, sebenarnya ini kan file di awal yang kita baca XML ya, betul ya? Iya, betul, Pak. Kalau teman-teman lihat saat dibuka XML-nya, mungkin teman-teman biasa bikinnya kan pakai Excel tuh. Excel convert ke XML kan gitu ya kita belajarnya, betul ya? Nah, Betul, itu Pak. kalau kita buka XML-nya, Bapak Ibu pakai Notepad tuh bisa. Itu tuh XML itu tidak lagi berupa kolom-kolom. Tidak lagi seperti Excel, betul ya? Kalau Excel kan dia kolom 1, kolom 2 dan sampai ujung. Kalau dibuka di XML-nya dibuka by Notepad, dia jadi ke baris ke bawah semua. Nah, Betul. ini nih yang banyak yang nanya biasanya, Pak, ini kok error-nya sampai 300, Pak, line nomor 300. Saya cuma 50 baris tadi upload-nya, gitu kan biasanya gitu tuh kejadiannya tuh. Nah, ini karena dia 50 baris tapi dikali jadi banyaknya kolom, Mas. Jadi turun semua dia ke bawah tuh. Nah, jadi kita bacanya seperti itu, Bapak Ibu izin. Nah, kalau mau lihat error-nya, dia harus spesifik. Enak sih sebenarnya membacanya kalau kita udah biasa nih. Benar-benar spesifik error-nya di kolom yang mana, baris yang mana jadinya kalau di Excel. Kayak gitu kita ngelihatnya. Jadi misalnya tadi kolomnya ada 10, barisnya ada 3. Nah, ini saat di XML akan menghasilkan 30 baris ke bawah. Kayak gitu. Jadi kita bacanya misalnya, oh ada error di kolom di line number 25 misalnya gitu ya. Nah, kita ngelihatnya di XML ya baris ke-25 di XML-nya, bukan dari Excel lagi. Nah, ini yang kadang-kadang, wah nggak umum Pak kalau saya bacanya begitu, agak susah. Ya sedikit memang butuh kebiasaan ya Bapak Ibu izin. Ini kenapa sih harus jadi kayak gini nih bentuknya? Ini lebih dia sebenarnya yang salah tuh jadi ketahuan, fix. Oh, ini ternyata yang salah itu adalah sebenarnya baris ketiga kolom nomor, misalnya kalau 25 mungkin nomor 5 kali ya, misalnya seperti itu. Kolom kelima tuh salah tuh ternyata. Oh, dia harusnya isinya sebenarnya nitku yang panjang. Tapi diisinya ternyata oleh NPWP yang 16 digit. Kan salah tuh kayak gitu. Dia fix sih, itu udah langsung nunjuk ke satu apa ya kita nyebutnya, satu record gitu ya. Jadi salahnya hanya di situ gitu. Jadi kelihatannya jadi banyak. Oh Pak, kok banyak begini Pak lainnya yang salah. Biasanya pengulangan dia. Yang diulang misalnya kalau tadi ada 10 kolom, yang salah misalnya baris 1, kolom 1, 1, terus 11, terus kayak gitu dia. Nomornya urut tuh yang salah tuh biasanya lainnya. Nah, pasti yang salah satu kolom itu. Satu kolom itu salah semua tuh. Misalnya biasanya kalau kita bahas yang awal tadi, Pak ada salah nitku Pak. Yang salah ya cuma satu kolom nitku itu sebenarnya. Dia urutannya sama tuh persis jumlah line number-nya. Dikurangin tuh sama semua. Oh selisih 10, selisih 15 ataupun selisih berapa tergantung jumlah kolomnya. Kayak gitu bacanya Bapak Ibu izin. Jadi gitu ya, misalnya dapat nih error line number 15 tapi barisnya cuma 3 yang kita upload, itu karena kita bacanya XML-nya. Di XML tuh barisnya ke bawah dia. Lalu gimana Pak untuk membukanya? Nah, kalau saran dari kami ini ada beberapa hal nih. Kalau pakai aplikasi yang biasa, sebenarnya pakai Word bisa tuh dibuka XML Bapak Ibu. Tapi harus menyalakan dia baris keberapanya. Ada menunya. Atau kalau kami boleh saran, itu gunakan aplikasi gratis nih, namanya Notepad++. Ini free nih, tinggal dicari saja Notepad++. Nah, itu tuh buat bacanya langsung ada baris nomor berapanya XML-nya. Dia bisa buka langsung. Enaknya seperti itu. Jadi kelihatan, oh untuk yang ini, kadang-kadang saya menemukan itu biasanya di 21, Bapak Ibu izin, untuk yang perempuan, yang menikah. Yang tadinya dia saya sudah sempat gabung suami Pak. NPWP saya sudah dihapus lama, lalu dia diberikan NPWP cabang. Dulu kita kenal ya, NPWP cabang istri ya. Nah, tapi sempat dihapus kan. Nah, di konteks nih beberapa ternyata ada yang terskip untuk dihapus NPWP istri yang cabang. Akhirnya, NITKU-nya yang seharusnya adalah
NIK dan tambah 6 digit kan gitu ya. NIK dia plus 6 digit 000 itu jadi NIK-nya suami. Ada data lamanya. Iya, Nah, iya. itu kejadian tuh di beberapa tempat, Bapak untuk 21 nih kan teman-teman kasih banyaknya ngomongin 21 nih. Nah, Betul. itu ada tuh yang perempuan tuh biasanya kejadiannya kayak gitu nih. Cek dulu nih, ini oh menikah dulu pernah ngajuin hapus NPWP, dibikin NPWP cabang sama KPP. Nah, itu lupa belum sempat kehapus sama kami. Walaupun kami sempat menghapusnya secara jabatan banyak sekali. Nah, kejadian tuh banyak. Ya, mungkin cerita lah ini sambil nanti kalau teman-teman ketemu ya, pas lagi Iya. ngupload BPMP atau BP 21, Pak, ini ada yang punya error, sudah kita cari, sudah kita kasih 000 di belakang nick-nya, yang ada NPWP ya, kok masih nggak bisa, Pak? Dicobanya gimana? Dicoba bikin bupot secara manual untuk nick tersebut. Nanti kelihatan tuh, wah nick-nya lain nih Pak, ini kayaknya nick suaminya, biasanya nama suaminya muncul soalnya. Nah, yang kayak gini gimana? Dibetulin ya, lapor ke KPP. Terdekat saja, lapor ke KPP, Pak, ini ada yang salah dengan nick saya. Ya, kasih tahu lah ke KPP. Mungkin itu aja tambahannya dikit Mas. Ya, baik Pak Bima, silakan. Terima kasih Pak Bima. Oke, ya selanjutnya pertanyaan selanjutnya nih Pak Giarsa dan Pak Bima ini terkait dengan di menu bukti potong korteks terdapat pilihan untuk hapus dan pilihan revisi gitu ya Pak ya. Nah sebenarnya pada saat misalkan kita udah lapor normal kemudian lakukan pembetulan, apa sih perbedaan dari opsi dihapus atau direvisi dari bukti potong yang sudah terkait itu gitu Pak? Siap, Mas Arman, pertanyaan bagus nih. Ya, ini banyak yang masih biasanya bis ya. Kita bacanya gimana sih? Namanya revisi ya, kita kan bentuk hanya untuk ganti. Kalau revisi, NPWP nggak bisa diubah. Yang bisa kita ubah hanya angkanya. Kode jenis pajaknya nggak bisa kita ubah juga. Udah fix dia Oke, di sana. Hanya angka saja yang kita mungkin, wah angka saya salah potong. betul. Ya, kalau hapus ya pure dia menghapus bupotnya. Seperti itu. Kalau ini kita ngomong bupot nih ya, jadi ya memang pilihannya ada dua. Sebenarnya cuman sekarang tulisannya bukannya edit dan view ya misalnya. Ya kadang-kadang ada jadi bahasa Inggris ini. Iya, Ya intinya adalah sekarang seperti ini, tergantung kebutuhan Bapak Ibu. Bedanya apa? Kalau diedit, seingat saya ya, dia nomornya itu tidak berubah. Walaupun kita bentuknya submit ulang nih. iya. Kan tetap kita submit nih. Nah, Hmm. kalau hapus itu kan biasanya karena ada misalnya ternyata NPWP ini atau NIK ini orang ini pegawai ini itu ternyata bukan pegawai kita atau dia salah. Seharusnya dia masuk ke pegawai yang bukan pegawai tetap dibuatkannya di BPMP. Ini kan kejadian nih biasanya. Bisa jadi betul. Iya betul, bikin di BPMP untuk pegawai tetap, ternyata dia adalah pegawai kontrak misalnya kan di atas harusnya di BP 21. Maka hapus itu nggak ada pilihan. Ada pilihan edit ya. Tapi kalau ternyata udah benar nih, oh dia udah benar kok pegawai kontrak. Tapi saat itu Pak ternyata yang saya berikan penghasilannya nggak segitu, angkanya lain gitu loh. Sebenarnya salah gitu loh. Ternyata misalnya 1 bulan itu dia dikasihnya 2 kali kan bisa jadi kayak gitu ya. Begitu dia masuk dia dikasih mungkin nih sign bonus. Begitu selesai pekerjaan dia dikasih lagi misalnya seperti itu kan. Wah angkanya waktu itu salah Pak. Nah ini revisi ranahnya kayak gitu. Tapi Oke. kalau mau dihapus bikin lagi boleh Pak. Sama kayak revisi misalnya gitu ya. Pak saya hapus aja dulu boleh, terus saya bikin lagi dengan nama yang sama bisa. Karena ini ranahnya kalau dari sisi aturan pajak sendiri sih nggak berubah Mas, nggak masalah Mas. Intinya adalah revisi tidak bisa mengganti tujuan. Penerima penghasilan nggak bisa kita ganti orangnya. Gitu. Gitu aja sih Mas Arman gitu. Terkait ini Pak, kalau dilihat kan sekarang sebenarnya itu sudah akan otomatis link ke DJP online, ke korteksnya masing-masing Ya, wajib pajak ya Pak ya, ya. gitu. Jadi harusnya ketika direvisi ataupun di delete dan dibuat ulang, itu harusnya juga langsung masuk ya Pak ya datanya ya. Betul. Di notifikasinya jadi ya jeleknya itu Mas, kalau kita otak-atik punya orang terus misalnya salah terus ya bisa jadi kan ya. Notifikasinya penerima penghasilan banyak Mas. Pasti ya. Terdapat bukti potong yang direvisi. Terdapat bukti potong Anda yang dihapus. Iya, iya. Terdapat bukti potong baru ya itu datang terus Mas. Nanti kalau memang dia bentuknya dokumen baru, misalnya tadi revisi terus disubmit ulang, kan jadi ya dokumennya. Berarti ada 2 notifikasinya. Dapat notifikasi atas perubahan dan yang barunya. Kalau dia hapus saja, orangnya ternyata tidak ada di situ, maksudnya salah nih ya gitu. Ya dia hanya dapat notifikasi hapus.
Tapi kalau dihapus terus dibikin lagi atas nama dia, ya berarti 2 notifikasinya. Terdapat bukti potong yang dihapus, terdapat bukti potong baru. Kayak gitu. Sama dengan yang direvisi dengan nama yang sama. Oke, Kayak gitu mungkin sih. berarti pada saat nanti lapor SPT orang pribadi perlu hati-hati ya Pak ya, lihat datanya ya. Nanti kita belum bahas sih Mas ya soal SPT tahunan pribadi ya. Jadi nanti di SPT tahunan pribadi sebenarnya semua langsung masuk Mas, yang aktif. Oh, langsung masuk ya berarti ya Pak ya? Iya, Dari input ya manual. minimal input kali ya. Minimal Idenya input. seperti itu ya. Jadi bukti potong yang sudah aktif masuk dulu semua. Nanti self assessment-nya di mana? Saat kita mau kita bawa atau tidak. Misalnya ternyata, wah kerjaan ini kemarin saya nggak perform nih, saya nggak akui aja lah, atau bukan 3M gitu ya, bukan terkait bisnis dia. Ya udahlah ini bukan penghasilan saya nih, saya exclude aja, itu bisa. Tapi secara Bisa ya. default dia kebawa semua dulu Mas nantinya. Jadi ya biar orang tuh kalau mau lapor SPT, misalnya udahlah saya ikut aja, penghasilan saya itu semua kok, selama misalnya tidak kurang bayar, ya udah gitu kan, ya jalan terus di SPT-nya, jadi nggak perlu kayak dulu ya, dulu kan kalau sekarang kan terakhir ini kita kemarin input masih memasukkan PPA pasal 21, NPWP pemotong kan kayak gitu ya. Nah nantinya nggak ada bagian itu Mas, seperti itu. Oke, baik Pak. Ya, itu tadi terkait dengan bukti pemotongan. Izin reminder Bapak dan Ibu, kalau misalkan dari Bapak dan Ibu ada yang ingin bertanya, Bapak dan Ibu juga bisa tulis di chat ya Bapak dan Ibu untuk pertanyaannya agar nanti kita bisa bahas di sesi Q&A. Dan juga izin reminder kembali untuk Bapak dan Ibu yang nanti mengikuti webinar selama 1 jam, itu nanti kita akan berikan sertifikat kehadiran ya Bapak dan Ibu. Baik, selanjutnya ini pertanyaan terkait dengan, ini balik lagi ya ke error dalam proses administrasinya Pak. Masih di satu ya. Jadi memang kemarin saya juga dapat beberapa laporan gitu ya, bahwa jumlah bukti potongnya pada saat di input itu nanti akan jadi double Pak pada saat proses di signing gitu ya, oleh signer. Padahal saat diekspor oleh drafter jumlahnya itu udah sesuai. Jadi maksudnya masih cuma ada 1 pemotongan gitu ya. Nah, itu penyebabnya apa dan cara untuk menghindarinya atau cara memperbaikinya bagaimana gitu, Pak? Sebenarnya sih kalau cara menghindari sih nggak ada ya, karena kan udah benar ya itu ya sebenarnya ya. Yang Bapak Ibu lakukan saat mengekspor XML misalnya udah jelas, Pak saya hanya ada 30 pegawai ya 30 baris kan gitu ya misalnya. Itu udah benar tuh, bagian itu udah oke, nggak ada masalah. Tapi memang ini kemarin itu kita kan tahu ya, ini untuk sebuah bupot yang kita impor ke dalam, itu ditandatangan, kan gitu ya. Nah, saat penandatanganan ini, sebagaimana kita tahu nih, kita banyak ketemu nih beberapa kali nih, adalah disuruh bikin KO lagi, error dan lain sebagainya gitu ya. Di proses ini, kadang Bapak Ibu, dia posisinya dia nunggu tanda tangan. Ya. Ada saat dia nunggu tanda tangan, ada yang berhasil tanda tangan, tapi sistem nggak ngebaca. Ada yang begitu normal, dia langsung kebaca. Kalau yang normal langsung kebaca, ya jadinya 1. Kalau yang tidak normal, dia akan double. Double-nya hanya 2 nggak? Nggak, Bapak Ibu. Kami ada menemukan yang jadinya 8 bukti potongnya untuk sekali upload. Nah, iya ya namanya sistem masih awal nih, kita masih ngetes sebenarnya untuk sekali tanda tangan itu bisa berapa sih? Kan Bapak Ibu sebagai kita tahu ada yang istilahnya misalnya pegawainya banyak sekali sign mungkin dia 40.000 mungkin saja loh, itu mungkin loh kejadian. Nah mungkin dia yang seperti itu dia mengganggu yang teman-teman yang lain, akhirnya jadi proses sign masalah seperti itu. Lalu gimana nih Pak untuk yang seperti ini? Kalau dari sisi kami sekarang ini hanya bisa punya 2 pilihan Bapak Ibu. Kita hapus yang double-nya, posisinya double, pasti akan jadi bahasan nih, Pak bukti potongnya 40.000 kan tadi Bapak bilang, gimana saya ngecek satu-satu 40.000 kali misalnya kali 2 aja, double-nya 2 kali gitu ya, 80.000 Pak, susah. Oke, nah ada pilihan, silahkan dihapus ulang dulu semua. Jadi modenya adalah kan XML-nya masih kita pegang ya, kita upload ulang. Saat sistem normal dia harusnya jadinya 1 kok, Pak Arman pasukan digit. Ya emang di sini kami posisinya masih ini ya, masih kelihatan kami tes juga gitu loh bentuknya. Oh saat ternyata saat ada wajib pajak yang mengupload 40.000 dibanding yang mengupload 10, ternyata yang 10 keganggu gitu loh. Bisa jadi kayak gitu kondisinya. Nah ya di sini izin Bapak Ibu terpaksa kami minta maaf nih. Nah pilihannya tapi 2 itu.
Kalau memang bukti potongnya sedikit, monggo untuk yang double dihapus. Toh tadi kan kita sudah bahas ya, yang penerima penghasilan akan dapat tuh notifikasi, oh bukti potong saya dihapus ya, ada yang dihapus ya, ada yang salah. Nah, di tahap-tahap awal ini memang ini banyak kejadian. Ya, selama XML awal masih megang, menurutku hapus semua aja. Kalau emang banyak sekali ya, misalnya sampai 200, 300 pegawai, hapus aja semua dulu. Kita import ulang XML-nya. Nggak apa-apa, saat dia normal dia harus jadi satu kok. Dan sekarang lagi ini kok, lagi aman nih untuk 21 ya. Untuk 21 ini teman-teman izin nggak terlalu banyak masalah nih ya. Alhamdulillah. Seperti itu, Pak Arman izin. Ya, baik Pak. Terima kasih Pak. Selanjutnya. Oke, baik. Ini pertanyaan selanjutnya, Pak. Ini errornya terjadi mulai dari beberapa hari yang lalu gitu ya. Dari Senin, Selasa itu ada beberapa klien kita yang upload data BPA1. Nah, untuk BPA1 ini sudah diupload dan sudah diterbitkan semuanya. Tetapi ketika dicek di konsep SPT itu tidak muncul, hanya satu karyawan aja yang muncul gitu ya. Nah, ini apakah kendalanya itu seperti apa dan bagaimana kita mengatasinya? Seperti itu, Pak. Izin, kayaknya giliran saya nih, Mas. Ya. Cek satu. Silakan. Oke, siap. Nah, itu untuk pertanyaan yang terkait dengan PPh 21. Sebenarnya sih sekarang sudah cukup normal ya. Mungkin yang kaitannya mencoba di hari sebelumnya. Terus kendala nih terkait PPh 1-nya sudah diupload dan juga statusnya sudah terbit. Tapi kemudian pas kita menyiapkan si SPT-nya, ternyata datanya tidak masuk di lampiran 1B-nya gitu ya. Terkait dengan daftar untuk data untuk dipotong A1-nya. Nah, ini seperti apa? Nah, mungkin kemarin sudah banyak yang dijelaskan juga mungkin ya oleh teman-teman KPP. Jadi mungkin terkait dengan solusinya ya bisa untuk melakukan percobaan. Ketika untuk sekarang silakan untuk dihapus dulu konsep SPT-nya, kemudian dibuatkan kembali konsep SPT-nya itu untuk memancing ya terkait dengan data yang seharusnya sudah dilakukan penerbitan tadi, status sudah terbit tadi untuk bisa masuk ke si SPT-nya yang akan disiapkan untuk dilaporkan seperti itu. Tapi kemudian kalau misalkan terkait konsep tersebut tidak dapat dilakukan, lagi-lagi kami menyampaikan bahwa silakan untuk bisa dilakukan eskalasi, artinya silakan datang ke KPP terdekat gitu ya untuk bisa dilakukan penginputan langsung pembuatan pelaporan agar nanti pihak-pihak teman-teman kami ini di PSIAP bisa langsung memperbaiki terkait hal tersebut. Bisa jadi hal tersebut hanya case by case saja, ya tidak berlaku untuk keseluruhan WP, tapi hanya untuk satu WP saja. Jadi mungkin itu yang bisa kami sampaikan nih terkait dengan solusinya ya untuk permasalahan tersebut. Ya. Terima kasih Mas Iqbal, sudah cukup jelas tadi penjelasannya. Jadi Bapak dan Ibu apabila ada case seperti ini di SPT-nya itu tidak muncul, itu bisa dihapus terlebih dahulu ya konsep SPT yang sudah dibuat, lalu coba create konsep SPT lagi sampai setelah itu kita pastikan apakah datanya sudah sesuai gitu ya. Karena saat ini seharusnya sudah cukup normal sih, tadi pagi saya coba akses sudah cukup lancar dibandingkan dengan kemarin seperti itu. Oke, selanjutnya dari Mas Arman. Ya, baik. Selanjutnya ini terkait dengan proses pendaftaran NITKU. Sebenarnya kalau untuk pendaftaran NITKU kan itu bisa didaftarkan oleh wajib pajak sendiri ya Pak ya di Betul. dalam file. Pertanyaannya sebaliknya Pak, kalau misalkan sudah tidak beroperasi lagi misalkan cabangnya gitu Pak, nah itu bisa langsung dihapus oleh wajib pajak atau prosesnya gimana Pak gitu? Kalau dulu kan ada NPWP cabang dan itu harus ada proses dulu gitu kan kalau nggak salah gitu ya Pak. Ya, oke baik. Nah, untuk netcode ini sebenarnya sama aja, Mas. Terkait dengan penambahannya, pengurangannya pun juga di menu yang sama seperti itu. Jadi lebih mudah. Jadi konsep netcode ini tidak seperti kita membuat proses cabang di kondisi atau di ketentuan yang lama gitu ya. Yang mana memang harus mendapatkan NPP cabang. Tapi di sini hanya menambahkan terkait dengan kami punya tempat kegiatan usaha di tempat lain. Kita daftarkan karena sesungguhnya terkait dengan NPP-nya ya tetap NPP pusat nanti untuk terkait kewajiban pelaporannya. Jadi kalau teman-teman sudah pernah mendapatkan NITKU, ya di tempat itu pula kita nanti akan bisa melakukan penghapusan terkait dengan si NITKU atau tempat kegiatan usaha yang ternyata sudah tidak aktif lagi atau memang sudah tidak kita istilahnya tidak beroperasi lagi seperti itu. Mungkin itu aja sih Mas singkatnya. Nanti Oke.
Terkait yang siapa yang in charge untuk merubahnya, lagi-lagi yang bisa mengatur semuanya adalah PIC gitu ya. PIC adalah super admin, dia nanti mengatur keseluruhan terkait dengan proses bisnis penggunaan aplikasi Cortex seperti itu. Iya, oke baik Pak. Jadi sebenarnya bisa ya di proses sendiri oleh wajib pajak gitu ya, Iya. berbeda dengan yang apa namanya mekanisme NPWP cabang dulu gitu ya Pak ya. Oke, Iya, baik. betul. Silakan Mas Irfan. Oke, baik. Nih, pertanyaan selanjutnya nih Pak, terkait dengan kebijakan dan juga regulasi perpajakan. Nah, saat ini kan kalau kita bisa menambahkan konsultan pajak juga ya Pak. Nah, ini pertanyaannya apakah konsultan pajak ini itu individu per individu atau itu bisa berbentuk badan seperti misalnya PT-nya saja gitu daftar, tapi tidak ada individunya gitu yang sebagai konsultan pajaknya. Mungkin bisa dijelaskan lebih detail terkait dengan konsultan pajak gitu Pak intinya. Izin, baik. Terkait konsultan pajak, teman-teman semuanya, kita kalau misalkan kita berkaca kepada ketentuan atau proses bisnis sebelumnya, memang kan kita tidak membedakan nih antara orang pribadi konsultan dan juga konsultan yang ternyata punya perusahaan atau membuat badan gitu ya. Dan lagi-lagi terkait dengan konsep Cortex sekarang, yang dapat mengadministrasikan perpajakan di Cortex adalah individu ya, Betul. orang pribadi. Sehingga terkait dengan konsep untuk konsultan pun itu diatur lebih lanjut bahwa hal-hal terkait dengan izinnya, perizinannya yang harus masuk ke data Sikop seperti itu memang atas nama pribadi. Sehingga terkait dengan perwakilan atau yang dapat mewakili badan yang menunjuk konsultan gitu ya. Lagi-lagi bicaranya adalah kita akan menunjuk orang pribadi konsultannya, tidak bisa menunjuk ke si perusahaannya gitu atau si badan dari konsultan itu seperti itu. Nah, ini konsep terkait dengan untuk memberikan kepastian terkait siapa penanggung jawab yang mengisi atau mengadministrasikan perpajakannya untuk nanti dimintai pertanggungjawaban seperti itu. Nah, konsep kalau misalkan ternyata di suatu ada konsultan yang dulunya memang badan terkenal gitu ya, dia punya perusahaan CV atau firma kah seperti itu. Nah, gimana nih Pak untuk bisa melakukan administrasi perpajakannya? Nah, mungkin dari kami yang bisa kami sampaikan ketika memang si karyawannya ternyata tidak atau bukan sebagai atau terdaftar sebagai konsultan gitu ya, tapi dia hanya terkait pembantu daripada si konsultan itu. Mau tidak mau Bapak Ibu, konsepnya adalah terkait dengan bahwa perusahaan yang diwakilinya akan menunjuk untuk pihak lain ya, dalam hal ini adalah si karyawannya si konsultan tadi, yang tentunya mengacu kepada pembuatan surat kuasa khusus, seperti itu. Dengan ketentuan yang melekat seperti mungkin adalah bagian dari harus memiliki kemampuan di bidang perpajakan dibuktikan dengan brevet lah, sertifikat seperti itu dan hal-hal yang terkait seperti itu. Jadi lagi-lagi kita tidak membicarakan di Cortex ini tidak membicarakan badan mewakili badan, tapi orang pribadi yang nantinya mewakili badan seperti itu. Ya, mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Jadi mungkin saya izin menggambarkan case-nya gitu ya Pak ya. Jadi kalau Ya, misalkan silakan. ada satu perusahaan konsultan yang dia ditunjuk misalkan oleh PTA gitu kan untuk membantu lah ya proses administrasi PPh pasal 21 misalkan. Artinya kan sebenarnya yang harus didaftarkan harusnya adalah konsultan yang ada di yang di konsultan ini tapi NPWP pribadinya kan ya Pak ya. Betul, betul. Pribadinya gitu. Yang nanti dimasukkan di dalam korteksnya si PTA ini gitu kan ya. Iya. Artinya ya sebenarnya yang akan mengadministrasikan itu kita sebut misalkan konsultan B gitu ya Pak ya, ya konsultan tadi yang akan melakukan administrasi di PTA ini gitu ya Pak ya. Betul, betul. Case-nya kalau Seperti misalkan klien dia ya banyak gitu lah, misalkan dianggap betul. ratusan atau ribuan gitu ya Pak. Iya, pastinya. Iya, memang pasti sebenarnya dengan kondisi Cortex saat ini ya mau nggak mau si konsultan B ini harus menunjuk kuasa lagi gitu si karyawannya dia gitu. Iya. Oke, baik. Ya, kami kemarin cukup bingung sih Pak dalam hal ini gitu ya, karena ya kalau dilihat case-nya seperti tadi gitu kan, jadi siapa yang Iya. daftarin? Apa jadinya si akun Cortex si konsultan ini di-share gitu kan, itu malah justru ini kan sebenarnya. Iya, kalau itu kan di luar dari
memang ketentuan yang mungkin bisa kami sampaikan ya, kalau itu bisnis to bisnis lah di belakang. Tapi Iya, kemudian iya. kalau misalkan ternyata tadi surat kuasanya pun ternyata surat kuasa dari si karyawannya kepada perusahaan yang akan diwakilinya gitu. Karena lagi-lagi nanti yang berhubungan ya antara dua belah pihak itu, karena nantinya karyawan yang ditunjuk tadi oleh si konsultan untuk mewakilinya dalam mewakili badan yang memang akan meminta untuk dibuatkan atau dikerjakan administrasi perpajakannya tadi, kan si perusahaannya akan menunjuk role-nya tuh sesuai dengan kontrak yang diberikan. Sehingga tidak seperti kita melihatnya, oh perusahaan A nanti menunjuk si konsultan B, kemudian konsultan B menunjuk lagi ke karyawannya. Jadi kalau di konteksnya seperti itu enggak, tidak. Jadi karyawannya langsung kepada si perusahaan. Nanti masuknya kepada pihak lain gitu ya, pihak lain yang mana tadi ada ketentuannya membuat surat kuasa khusus terkait dengan syarat-syaratnya tadi seperti itu. Oke, baik Pak. Baik Pak, terima kasih. Oke, kita sudah habis ya Bang ya? Sebelum ini Yang mana tuh? pembahasan. Oh iya. Terkait ini, Bapak Iqbal, Pak Bima, dan Pak Giarso, sebelumnya kami juga sudah dapat informasi untuk keterlambatan dari pelaporan yang kemarin ya, SPT masa Januari, dan untuk pembayaran pajaknya gitu. Mungkin boleh di-remind kembali Pak, atas keterlambatan ini sebenarnya kapan sih itu akan dikenakan denda atau sanksi gitu ya Pak ya? Atau ya itu masih cakupan wajar gitu Pak? Ya, baik. Oke, teman-teman sebenarnya bisa mempelajari ya terkait hal tersebut dengan membaca Cap nomor 67 tahun 2025 ya. Nah, di situ disebutkan terkait dengan ya mudahnya simpelnya itu relaksasi terkait dengan batas pembayaran dan juga batas pelaporan. Jadi memang berkaca terkait dengan implementasi Cortex yang memang bisa kita rasakan ya, banyak sekali ada kendala-kendala gitu ya. Kami juga mohon izin, mohon maaf ketika aplikasi Cortex yang digunakan oleh teman-teman belum maksimal seperti itu. Oleh karenanya di sini memberikan terkait dengan kepastian ya kepada wajib pajak yang selama ini juga bertanya, Pak kok baru KT aja Pak, baru keterangan tertulis. Mana dong keputusan atau pengaturan yang memang bisa kami pakai sebagai dasar ketika ini kami terlambat bayar, terlambat lapor ya sesuai ketentuan yang mengacu di PMK 81 sebagai dasar untuk kita menggunakan Cortex gitu ya. Nah, itu kami bukan sengaja gitu ya, tapi ternyata ada kendalanya yang mungkin dari sistemnya yang ternyata pas kami input ya belum bisa mengakomodir seperti itu. Nah, oleh karenanya keluar nih terkait dengan Cap 67 ini gitu ya, 67 tahun 2025. Yang pertama terkait dengan adanya relaksasi pembayaran. Di relaksasi pembayaran kita akan melihat ada pembagiannya ya. Jadi tidak semuanya sama. Jadi kita lihat di jenis pajak pertambahan nilai seperti itu. Nah, untuk relaksasi pembayarannya ya kalau kita melihat ketentuannya kan akhir bulan berikutnya seperti itu gitu ya. Tapi di ketentuan di Cap 67-nya disebutkan bahwa untuk masa Januari 2025, batas akhir pembayarannya itu sampai kepada tanggal 10 Maret 2025. Itu tidak menyalahi atau tidak akan diberikan terkait dengan sanksi, tidak akan dikenakan sanksi seperti itu. Tapi kami kembali sampaikan terkait dengan kalau misalkan teman-teman merasa, oh kami belum sampai juga nih Pak, belum bisa untuk melakukan pembayaran juga nih Pak. Silakan untuk mengadministrasikan terkait dengan tangkapan layar ya, terkait kesulitan pada waktu melakukan pembayaran. Nah, itu menjadi bagian yang perlu kita administrasikan ya ketika memang ternyata ke depan terkait dengan kita juga punya fasilitas nih, ada haknya. Bukan hanya kewajiban saya di bidang perpajakan, tapi ada haknya terkait dengan misalkan penghapusan sanksi. Ya, kalau misalkan ternyata lewat dari tanggal 10 Maret nih untuk PPPN gitu ya. Tapi kita merasa ada terkendala, tapi itu kan harus dibuktikan. Nah, kami menyampaikan bahwa silakan teman-teman solusinya diadministrasikan tanggapan layarnya. Oh, tanggal tersebut kami belum juga bisa melakukan pembayaran. Nah, berikutnya kepada jenis pajak untuk bea materai. Kalau bea materai terkait pembayarannya itu ada 2 masa yang diberikan relaksasi, yaitu masa pajak Desember 2024 dan juga masa pajak Januari 2025.
2025. Nah, untuk masa pajak Desember 2024 ya, bahwa terkait batas akhir pembayaran direlaksasi sampai kepada tanggal 31 Januari 2025. Nah, untuk masa pajak Januari 2025-nya itu direlaksasi sampai kepada 28 Februari 2025. Seperti itu. Jadi itu tidak diberikan sanksi. Dan untuk terkait relaksasi pembayaran jenis pajak lainnya gitu ya, untuk ayat 2, 15, 21, 22, 23, 25, dan 26 itu diberikan relaksasi pembayarannya untuk masa Januari tahun 2025. Itu diberikan sampai relaksasinya kepada tanggal 28 Februari 2025. Nah, mungkin ini juga terkait dengan pelaporan gitu ya. Pelaporan pun, kalau pelaporan lebih banyak terkait relaksasinya, bahwa teman-teman kalau untuk list detailnya silahkan dibaca di cap 67 nih. Nanti kalau saya yang bicara, apa sih Bapak ngomong apa sih ya, cuman tidak tervisualkan seperti itu. Nah, mungkin silahkan bisa dibaca di cap 67 tahun 2025. Yang dapat kami sampaikan itu adalah bagian daripada dasar hukum yang teman-teman dapat pegang, dapat dipakai gitu ya, ketika nanti menemukan kendala. Oh Pak, saya kok tiba-tiba ada terkait dengan pemberian sanksi keterlambatan gitu ya. Nah, itu bisa dipakai sebagai acuan bahwa kita itu diberikan relaksasi. Jadi diajukan kepada KPP, Pak, pada tanggal tersebut ya ini ada ketentuannya bahwa kami seharusnya tidak diberikan sanksi keterlambatan, baik itu pembayaran ataupun pelaporan. Lagi-lagi juga saya kembali sampaikan, tolong diadministrasikan ya, karena memang ketetapan ini diberikan, mungkin ada ketidakpuasan juga dari wajib pajak, Pak kok tanggalnya ditentukannya sampai tanggal segitu gitu ya. Karena lagi-lagi kami yakini gitu ya, kami ingin ya gitu ya, memberikan bahwa aplikasi Kortex ini ya tidak akan selamanya ada kendala, sehingga perlu ada batasan. Maka kami menyampaikan, oh batasnya sampai tanggal sekian, sampai tanggal sekian. Karena kami keinginannya adalah untuk terkait ke aplikasi Kortex tidak akan ada kendala lagi ke depannya. Tapi kemudian lagi-lagi kita bicaranya itu kemungkinan-kemungkinan yang belum pasti terjadi gitu ya. Maka oleh karenanya preventifnya sekarang solusinya, silakan Bapak Ibu tolong ketika mengalami kesulitan, tolong untuk diadministrasikan tangkapan layarnya atau screenshotnya, supaya menjadi dasar ketika nanti kalau misalkan tadi ya, baik lagi, kalau ada sanksi keterlambatan, baik itu bayar dan lapor, ya itu bukan karena salah kita nih sebagai wajib pajak. Kami sudah mencoba, tapi pada saat itu dijelaskan dengan ada tangkapan layar pada tanggal tersebut, itu tidak bisa dilakukan. Seperti itu. Mungkin itu poin utama yang bisa kami sampaikan. Ya, baik. Terima kasih Pak Iqbal. Jadi sebenarnya secara dari pajak pun gitu ya, menyadari bahwa untuk aplikasi ini masih terdapat kendala, sehingga beberapa relaksasi diberikan juga gitu ya kepada Bapak dan Ibu, termasuk kalau misalkan tadi ya ada udah melewati batas tapi ada kendala yang masih terjadi, bisa diberikan evidence-nya mungkin ya, untuk nanti dapat diinfokan ke eh, pajak ya, biar dapat relaksasi tambahan ya Pak ya. Oke, baik. Jadi kalau dari sesi tanya jawab hari ini, Bapak dan Ibu, kita sudah selesai. Kita akan masuk ke sesi Q&A dengan pertanyaan yang rekan-rekan peserta itu sudah kirimkan di chat. Saya ingin mereminder kembali Bapak dan Ibu yang masih punya pertanyaan tambahan terkait dengan proses Kortex yang sudah dijalani gitu ya sejak bulan Januari. Silakan ditambahkan ya di kolom chat. Nanti kita akan bahas bersama. Nah, ini sudah ada beberapa pertanyaan. Saya izin mulai terlebih dahulu. Pertanyaan pertama dari Safiani. Selamat pagi, izin bertanya Pak. Saat pembuatan konsep SPT massa di kolom menu pernyataan dan tanda tangan, ada dua bagian atas taxpayer dan representatif, itu bedanya apa Pak? Dan syaratnya sebagai taxpayer dan representatif itu apa masing-masing gitu. Nah, kemudian pertanyaan kedua, untuk pembayaran STP, apakah bisa dilakukan pembayaran menggunakan deposit pajak? Ya, silahkan rekan-rekan dari DJP. Baik, terima kasih Mas Arman, Mas Sukron. Dari Silakan. Ibu Safiani ya. Ya, dari Bu Safiani. Safiani. Ini yang pertama kan terkait mohon izin. Pembuatan konsep SPT massa itu kan di kolom menu pernyataan dan tanda tangan ada dua bagian ya, ada taxpayer, ada representatif. Itu bedanya apa? Cara-caranya taxpayer apa dan representatif apa? Oke, Bapak sekalian, mungkin kita kembali ke konsep ya tadi ya, teman-teman semua ya.
Bahkan tadi mungkin dari awal dengan kontak ini sebenarnya kita kembalikan ke fitohnya teman-teman semua. Bahwa nanti untuk yang melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan, ya untuk wajib pajak badan itu kan ada wakilnya. Wakilnya siapa? Yaitu pengurus. Jadi yang bisa melaksanakan hak kewajiban itu istilahnya subjeknya teman-teman semua. Orangnya. Bukan lagi badannya. Seperti itu ya. Kalau dulu kan istilahnya asal masuk DCP online, kemudian tanda tangan siapa, itu kan istilahnya nggak masalah kayak gitu ya. Atau bahkan yang dulu ya misalnya pakai tanda tangan siapa, cap perusahaan nggak masalah. Jadi untuk kita kembalikan ke aturan yang sebenarnya sekalian bahwa yang bisa melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan itu adalah orangnya. Jadi orang yang mewakili dari perusahaan tadi seperti itu. Bahkan tadi untuk kita masuk ke Kortek tadi kan ada konsep impersonating. Jadi masuk ke diri kita dulu, misalnya kita sebagai pengurus, kemudian kita akan memilih apakah menu utama ataupun milih taxpayer. Menu utama berarti kita menjalankan untuk diri kita sendiri. Taxpayer berarti kita mewakili perusahaan. Perusahaan apa yang kita pilih itu yang kita sebut taxpayer-nya teman-teman semua. Maka ini pada saat kita mau melaporkan, mau tanda tangan, itu ada taxpayer-nya siapa, ada representatif siapa. Jadi memang bila ini taxpayer intinya wajib pajak yang diwakilinya siapa, kemudian representatif siapa yang menjalankan, siapa yang signer. Nah, signernya tadi kan katakanlah misalnya pengurus teman-teman semua ya. Jadi nanti di situ signernya nanti menggunakan KO-nya pengurus ataupun sertifikat elektronik dari pengurus seperti itu. Jadi memang dibedakan ini mewakili, siapa yang diwakili dan siapa yang mewakili teman-teman semua. Jadi nanti biar secara elektronik pun nanti secara data bisa ditelusuri bahwa ini ya pakai signernya siapa itu bisa dibuktikan seperti itu. Kemudian untuk pembayaran STP apakah bisa dilakukan pembayaran menggunakan deposit pajak? Jawabnya adalah bisa Bapak sekalian. Ya nanti di menu payment itu ya pembayaran tagihan seperti itu bisa menggunakan deposit pajak asal apa? Asal deposit pajaknya itu adalah cukup Bapak sekalian. Dan bahkan ini bisa membayar lebih dari satu tagihan. Misalnya ada STP, ada SKP, ada SKP KBT. Itu bisa nanti tinggal di klik mana yang mau dibayar teman-teman semua. Misalnya ada 10, bisa diklik 10-10-nya. Kemudian setelah itu kalau deposit kita cukup, kita bisa menggunakan deposit pajak kita untuk melakukan pembayaran. Kalau nanti tidak cukup, nanti yang muncul hanya create kode billing seperti itu Bapak sekalian. Jadi memang ini termasuk kemudahan yang ditawarkan oleh Kortek ya dengan deposit tadi, maka hitungan bayarnya hitungan pada saat kita mengisi deposit tadi Bapak sekalian. Nah, kita kan tahu STP ya, STP kan jangka waktu pembayarannya katakanlah 1 bulan setelah terbit STP itu menjadi utang pajak gitu ya, itu harus dilunasi. Maka kalau deposit kita jauh sebelumnya seperti itu, kita bisa terhindar dari pengenaan sanksi administrasi atas keterlambatan pembayaran seperti itu. Mungkin demikian Mas Sukron, Mas Arman, Mas Amran. Baik, ya baik Pak Giarso, terima kasih atas responnya sudah diberikan. Ya izin kita lanjut ke pertanyaan yang berikutnya dari Mas Sukron, silakan di sana. Oke, baik. Pertanyaan dari ini dari Ibu Winda Kurniawan, ada beberapa pertanyaan. Yang pertama ini sudah dibahas ya Ibu Winda tadi terkait dengan kendala di A1, jadi izin lanjut yang kedua. Pertanyaan kedua, karyawati yang NPWP-nya gabung suami di bukti potong istri, munculnya penerima penghasilan. Jadi bukan nama istrinya tapi penerima penghasilan lalu kode NIK-nya. Padahal NIK istri sini sudah ada di anggota keluarga DJP suami. Bagaimana solusinya? Baik, ini karyawati Mas ya. Karyawati padahal NPWP-nya sudah gabung dengan suami ya. Iya, betul. Ke suami, kemudian dia kan mendapatkan bukti potong dari perusahaannya kayak gitu ya. Baik, kemudian munculnya penerima penghasilan, bukan nama apa nih Pak? Bukan nama istrinya tersebut, karyawati tersebut.
Jadi di nama wajib pajaknya penerima penghasilan, Pak. Oh, penerima. Oh, mungkin ini ya. Mas Iqbal bisa jelasin, Mas, terkait ini. Iya, ini Baik. Mas Iqbal. Iya, biar Ya, jelasin. baik. Nah, mungkin ini bagian daripada terkait pemotongan untuk orang pribadi ya, kaitannya PPh pasal 21. Jadi memang ada beberapa kendala kemarin gitu ya, kita melakukan pemotongan ternyata database Cortex-nya belum apa istilahnya si identitasnya tersebut belum masuk ke database Cortex, jadi belum valid. Jadi tidak ada apa istilahnya tidak valid lah data NPWP-nya si istri atau NIK-nya si istri ya. Sekarang kan NIK untuk orang pribadi menjadi NPWP. Sehingga solusinya kemarin kalau di awal kan memang tidak bisa dibuatkan bukti potong ketika NIK-nya belum tervalidasi. Tapi kemudian banyak hal yang terjadi, lagi-lagi juga terkait dengan implementasi Cortex yang mungkin terkait migrasi datanya masih belum sempurna seperti itu. Sehingga kok Pak saya sudah melakukan terkait dengan penginputan data NIK istri yang gabung suami itu di anggota keluarga si suami. Sudah saya lakukan tuh Pak, tapi kok masih belum bisa dibuatkan bukti potong nih Pak, seperti itu. Oleh karenanya kemarin kita membuatkan terkait dengan solusi bahwa adanya NPWP tampungan Bapak Ibu. Jadi memang ketika si NIK-nya itu memang belum masuk ke database Cortex ya, migrasinya belum sempurna seperti itu tetap bisa dibuatkan bukti potong. Namun terkait dengan identitas yang muncul di bukti potong adalah bentuknya tadi penerima penghasilan dan kemudian dilanjutkan dengan nomor NIK-nya seperti itu. Nah, untuk hal tersebut jangan kaget gitu ya, jangan khawatir juga, itu bagian daripada solusi yang diberikan supaya Bapak Ibu tetap bisa dibuatkan bukti potong dan proses bisnis terkait dengan pemberian penghasilan tidak terganggu seperti itu. Jadi mungkin insya Allah ke depannya ya ketika memang sudah migrasinya sudah beres semua masuk, tidak ada kendala lagi terkait dengan data yang NIK si istri tadi yang sudah diinputkan ke anggota keluarga si suami itu sudah bisa masuk ke database Cortex. Jadi nantinya bukti potongnya akan kembali normal atas nama si istrinya tersebut. Seperti itu. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Terima kasih Mas Iqbal. Tadi pertanyaannya ya Bapak dan Ibu. Untuk pertanyaan selanjutnya, ini untuk NPWP istri atau karyawati yang gabung suami di SPT tahun 2024. Jadi ini sebelum Cortex gitu ya, di tahun pelaporan tahun lalu. Karena ini menggunakan NPWP suami sehingga munculnya dengan nama suami. Apakah ada masalah saat nanti suami melaporkan pajak pribadinya? Ini lebih ke pada saat laporan pajak pribadi suami, tapi ketika tahun 2024 lalu, itu yang didaftarkan di tempat istri itu dengan NPWP suami, seperti itu. Jadi mungkin dia lupa update gitu ya. Iya. Harusnya kan di 2024 itu di pertengahan tahunnya itu memang kan ada informasi ya Pak ya terkait dengan pemadanan NIK yang jadi NPWP kan. Itu harusnya kan informasinya pakai NIK istri gitu. Tapi ini sepertinya lupa diupdate di data perusahaannya gitu Bapak dan Ibu. Mungkin ya rekan-rekan dari DJP kira-kira ada masalah nggak ya? Karena secara DJP online pasti kan akan terlihatnya dari apa karyawan tersebut atau suaminya itu kan dapat penghasilan dari dua pemberi kerja gitu ya. Iya. Karena namanya dia gitu. Padahal itu satunya punya istrinya gitu. Iya, jadi kita baik ini mengharusnya tidak terjadi ya teman-teman semua ya. Ini kan harus berarti yang kemarin yang diberikan itu NIK-nya suami ya ke pemberi kerjanya seperti itu Mas ya. Ataupun NPWP suami kayak gitu ya. Jadi seakan-akan si suami tadi memperoleh dua bukti potong. Nah, kalau dua bukti potong, kalau secara kami melihat data, kalau misalnya kami ya ada data seperti itu ya mungkin kami menganggapnya yaitu berarti suami ada dua penghasilan. Kalau di data, secara data pasti nanti kan ada mungkin apa namanya ada apa untuk SP2DK ini harusnya digabungkan, gabung jadi satu di SPT kemudian terjadi kurang bayar. Kalau menurut saya sih seharusnya ya memang dilakukan pembetulan sih Mas Nusa sih. Ya, pembetulan atas bukti potong tadi. Ya.
Yang satu atas nama istri seharusnya juga atas nama istrinya yang yang di bukti potongnya seperti itu. Ya. Kalau bisa dibetulkan seperti itu, kemudian atas nama istri, nanti kan cukup dilaporkan di SPT suami sebagai di lampiran PPh final kan kayak gitu ya. Lampiran final, kemudian yang masuk ke induk cukup penghasilan dari si suami, kemudian tidak terjadi kurang bayar untuk penghitungan ke induknya seperti itu. Kalau direvisi bisa nggak, Mas? Ini harusnya kan bisa ya. Bisa Pak, direvisi Iya, masih bisa. revisi ya. Daripada nanti bermasalah ke depan ya, mending direvisi atas nama istri seperti itu. Nanti tinggal dimasukkan sebagai final di SPT suami seperti itu. Oke. Itu aja, Mas. Ya, baik, terima kasih Pak Giarto. Silakan Mas. Oke, jadi sudah cukup jelas ya Ibu Winda dan Bapak Ibu sekalian, apabila nanti ada case yang sama untuk NPWP suami istri yang digabungkan dengan suaminya, itu pastikan kembali gitu ya untuk nama di bukti potongnya itu telah sesuai untuk istri telah menggunakan nama istrinya. Apabila tidak, itu bisa dilakukan pembetulan terlebih dahulu di SPT masa Desember gitu ya, lalu nanti dilakukan kembali supaya nanti tidak ada dari pemeriksaan pajak. Pertanyaan berikutnya ini untuk kompensasi yang muncul di Cortex. Jadi kan webinar sebelumnya juga sempat kita bahas ya terkait dengan kompensasi, itu akan keluar secara otomatis. Nah, ini apabila dari wajib pajaknya nih masih merasa ada selisih nih terkait dengan nilai kompensasi, bagaimana proses rekonsiliasi dengan kantor pajak? Apakah itu kita bisa langsung datang ke kantor pajak dan membawakan bukti-bukti bahwa ada kompensasi yang belum keluar, atau bagaimana prosedurnya? Seperti itu pertanyaannya. Baik, ini untuk yang kompensasi, Mas ya. Iya, Kompensasi jadi itu kan pakai DJP online kayak gitu ya. Pakai legasi lah. Kemudian ada kelebihan seperti itu. Tetapi di sini kemudian kompensasi belum muncul seperti itu ya. iya betul Pak. Belum muncul. Jadi misalnya mau lapor dengan berikutnya menggunakan Cortex kan kayak gitu ya. Betul. Untuk masa katakanlah Januari. Lah gimana caranya istilahnya? Ini kan masalah migrasi, Mas ya. Memang seharusnya sih kompensasi tadi kan harusnya kan langsung muncul kayak gitu ya, langsung di Cortex-nya muncul, kemudian bisa diperhitungkan seperti itu. Memang kemarin ada beberapa pendapat sih Mas kayak ini. Yang pertama istilahnya tetap menunggu yang kompensasi tadi muncul baru nanti lapor, atau yang penting lapor dulu. Soalnya nanti kalau lapor dulu nanti kompensasi tadi takutnya nanti kan kalau sudah masuk ke Cortex takutnya untuk masuk ke SPT-nya kan agak susah kayak gitu ya. Nah, ini mumpung ada relaksasi Mas Iqbal ya. Tapi tanggalnya terbatas juga Mas Iqbal ya. Iya, saya sih namanya Betul. terbatas. Ini mungkin Mas Iqbal, Mas Nah, ini Bimo, Mas ada pendapat nggak? ya, dikit hal tersebut memang sudah di capture Bapak Ibu ya. Kami memang sedang menunggu juga terkait dengan arahan lebih lanjut terkait pengaturannya atau kebijakannya seperti apa. Tapi untuk sekarang Bapak Ibu konsepnya adalah memang ketika memang masa relaksasinya masih ada, silakan ditunggu saja. Karena lagi-lagi ketika hitungannya kalau misalkan kompensasinya itu lebih besar daripada yang seharusnya, ya karena nantinya ketika konteksnya sudah berjalan normal, Bapak Ibu kan harus membetulkan terkait dengan hal tersebut. Jadi ada terkait dengan konsep bahwa atas kompensasinya malah sudah langsung terkreditkan, itunya sudah dipakai dan nantinya konsekuensinya akan menjadi hitungannya kurang bayar. Nah, untuk sekarang kami nyampaikan gitu ya, kita tunggu dulu saja ketika memang konsepnya kompensasinya lebih besar daripada yang seharusnya, seperti itu. Nah, mungkin itu dulu Pak Gi ya terkait dengan yang bisa Iya, kami sampaikan nih, makasih, karena belum makasih. ada arahan lebih lanjut nih. Arah lebih lanjut. Iya, emang nggak belum sempurna Mas ya. Baik, Mas Sukron, Baik. silakan. Lanjut ke pertanyaan Ya, selanjutnya. ini sebenarnya mirip sih ya, dari Ibu Niki juga sama terkait kompensasi. Sebenarnya sudah terjawab juga terkait kompensasi ini. Jika angka kompensasinya sudah masuk ke menu dashboard kompensasi, namun ketika membuat konsep
itu tidak terinput gitu ya angka kompensasi tersebut. Nah, itu bagaimana solusinya? Sama yang tadi Mas ya, sepertinya ya. Sama Ya sebenarnya. ini memang mungkin ya sedang apa namanya sedang diperbaiki proses migrasinya mungkin seperti itu. Tadi mungkin Mas benar mungkin harus menunggu dulu lebih baik daripada nanti kita sudah buat duluan kemudian komisi tadi tidak bisa masuk ke SPT-nya nanti malah bermasalah ataupun akan menimbulkan kurang bayar dan seterusnya. Ya mungkin sekarang sih kalau masih ada relaksasi tadi ya lebih baik digunakan dulu seperti itu. Kita tunggu kompensasi biar untuk muncul dulu sementara waktu seperti itu. Oke, baik. Ya, selanjutnya Pak, ini ada pertanyaan dari Ruli Nugroho. Ini sebenarnya dia sampaikan izin bertanya di luar konteks terkait pengertian pegawai tetap untuk bekerja secara penuh. Apakah maksud dari pekerja secara penuh ini dan apa seorang komite audit yang mendapatkan penghasilan setiap bulan bisa dikategorikan sebagai pegawai tetap? Mungkin ini di luar konteks Pak Giarso, Pak Bima, dan Pak Iqbal. Tapi mungkin dari sini, dari rekan-rekan DJP, ada yang ingin direspon atau kita skip nih Pak, pertanyaan ini Pak. Jadi kalau di PMK 168, Bapak dan Ibu, itu kan memang ada keterangan di situ penjelasan untuk pegawai tetap, definisinya itu ya, termasuk di dalamnya adalah komite audit atau komisaris yang dia itu mendapatkan penghasilan secara teratur setiap bulannya. Nah, sebenarnya ini masuk ke situ gitu ya Bapak dan Ibu, masuk ke definisi pegawai tetap untuk komisaris atau komite audit ini. Nah, mungkin yang dipertanyakan adalah bekerja secara penuh. Apakah yang komite audit dan komisaris ini juga mempunyai kewajiban untuk dia bekerja secara penuh? Karena di definisi di PMK 168-nya itu ada kata-kata itu sih Pak. Gitu. Kita mau bahas atau mau skip Pak Giarso? Baik, mungkin kita diskusi ya. Memang kalau untuk 21 terkait pengkategorian pegawai itu memang kadang banyak apa namanya trik and triknya Mas begitu ya. Pakai tetap, tidak tetap, bukan pegawai. Itu kadang memang banyak sekali apa namanya permasalahan seperti itu dan di aturan pun sebenarnya sih aturannya tidak menyebutkan begitu mendetail kayak gitu ya. Tidak begitu mendetail, maka sebagian harus kami tanyakan juga ke peraturan perpajakan. Baik, tadi terkait untuk yang pertanyaan dari Mas siapa tadi ya? Kayaknya ada di atas tadi ya. Nugroho Pak. Mas Pak Rili, oh ini Iya. di luar konteks terkait pengertian pegawai tetap untuk bekerja secara penuh. Apakah maksud dari bekerja secara penuh ini? Apakah seorang komite audit yang mendapat penghasilan setiap bulan? Komite audit itu berarti semacam Macam dewan komisaris. komisaris itu bukan ya? Dewan. Komisaris ya? Mm-mm. Baik, ini gini Mas. Jadi kalau untuk yang bagi tetap adalah kita baca dulu tadi sudah dibacakan juga sih. PMK Boleh. 168 pegawai tetap adalah pegawai yang menerima atau memperoleh penghasilan secara teratur, termasuk anggota Dewan Komisaris dan anggota Dewan Pengawas. Jadi kalau anggota Dewan Komisaris, Dewan Pengawas ini walaupun mungkin istilahnya dia tidak bekerja penuh ya. Kalau Komisaris Pengawas kan mungkin kan datangnya tidak tiap hari Mas ya. Pasti Pak, ya. Pasti kan itu kalau dia menerima penghasilan secara teratur itu pengertian di sini dia merupakan pegawai tetap. Jadi di sini serta pegawai yang bekerja berdasarkan kontrak untuk suatu jangka waktu tertentu. Jadi pegawai kontrak pun bisa merupakan pegawai tetap kalau dia menerima atau memperoleh penghasilan yang secara teratur. Sepanjang pegawai yang bersangkutan bekerja penuh dalam pekerjaan tersebut. Jadi yang pengertian bekerja penuh tadi untuk yang pegawainya Mas ya. Untuk pegawai baik pegawai tetap maupun pegawai yang istilahnya kontrak tadi ya kayak gitu ya. Sedangkan Oke. untuk yang dewan komisaris kemudian dewan pengawas itu tidak istilahnya tidak dijelaskan dengan bekerja penuh. Kemudian mungkin sedikit kalau bekerja penuh tadi seperti apa kayak gitu ya. Kalau bekerja penuh sih biasanya teman-teman semua itu dia memiliki kontrak kerja yang jelas ya dengan pemberi kerja. Itu ada kewajibannya tuh jelas seperti itu. Jadi
Kalau biasanya sih ada jangka waktunya, misalnya dalam seminggu dia minimal 40 jam seperti itu ya. Tapi yang jelas kontraknya tadi jelas seperti itu antara dia dengan si pemberi kerja. Mungkin sementara ya baru itu Mas, karena ya ini tidak dijelaskan di PMK ini penuh seperti apa, artinya juga tidak mungkin diserahkan ke ke peraturan di kementerian terkait, karena seperti itu ya. Kayak sorry karena kayak gitu. Ya, Mungkin dari kami baru itu Mas ya. ya baik, tidak apa-apa. Iya, Biasa, terima kasih atas tambahannya gitu ya Pak. Jadi kalau misalkan tadi mengacu ke situ, sebenarnya untuk yang eh, harus komite bekerja audit. tadi untuk Iya. pegawai ya Pak ya, baik yang pegawai tetap atau yang pegawai kontrak yang nanti bisa dibuktikan dari kontrak kerjanya gitu ya. Untuk waktu yang di situ ada penjelasannya harusnya kan ya. Kerjanya dia harus seperti apa. Oke, selanjutnya ini mungkin pertanyaan terakhir ya. Ini belum ada tambahan lagi. Ini dari Feby Santoso. Jika karyawan belum pemadanan akan menggunakan nick dummy. Mungkin istilahnya itu tin ya, Mas Supron ya? Iya, Tin ya. yang sementara. Iya, jika tin sudah digunakan namun karyawan melakukan pemadanan, apakah nick-nya yang sebelumnya menggunakan tin itu otomatis akan terupdate gitu. Jadi kalau misalkan mungkin Januari masih pakai tin gitu kan, terus dia udah dikasih feedback sama perusahaannya, udah lakukan pemadanan, udah valid. Nah, yang Januari itu apakah perlu direvisi atau nanti akan otomatis terupdate? Jadi dari sisi perusahaan ya udah lanjut ke Januari dan seterusnya saja gitu, Pak. Ini Ayo itu. Mas Iqbal silakan Mas. Baik, ya untuk nick dummy ini mungkin di kami istilahnya tadi ya NPP tampungan seperti itu ya. Nah, mungkin yang bisa kami sampaikan bahwa terkait dengan updating data atau kita sebutnya sebagai migrasi data kepada aplikasi Cortex gitu ya, ketika nanti sudah sepenuhnya dijalankan, Bapak Ibu tidak perlu untuk melakukan yang tadi namanya pembetulan, karena itu sudah diatur ya bahwa untuk pembuatan bukti potongnya terlebih dahulu menggunakan NPP tampungan, yaitu yang sudah diberikan kebijakannya oleh DJP, sehingga tidak ada tanggung jawab dari wajib pajak untuk melakukan pembetulan atas hal tersebut. Jadi kalau misalkan sudah berlalu, masanya misalkan masuk sekarang bulan Maret ke bulan April gitu ya, data migrasi sudah oke. Ketika dibuatkan bukti potong sudah keluar namanya sesuai gitu ya. Nah, itu berlangsung aja berjalankan secara normal, dan untuk yang masa-masa sebelumnya tidak perlu dilakukan pembetulan. Mungkin itu singkatnya ya, Bapak Ibu, terkait dengan kebijakan yang diambil oleh Direktorat Jenderal Pajak, tentunya juga memberikan kepastian, juga memberikan kemudahan kepada wajib pajak supaya tidak terganggu terkait pembuatan bukti potong yang kemarin dan juga mungkin yang akan datang seperti itu. Baik, Pak Iqbal atas responnya. Jadi tidak perlu dilakukan pembetulan, bisa langsung lanjut ya Pak ya ke masa pajak yang berikutnya dari sisi pemberi kerja untuk proses pelaporan PPh pasal 21-nya. Oke, mungkin itu saja ya pertanyaan. Oh, ada lagi nih ya. Ada lagi satu lagi dari Arfian J. Izin bertanya, ketika lakukan pembetulan pajak dengan menghapus data yang sudah diterbitkan, ketika kita ingin memastikan apakah data tersebut sudah terhapus dengan membuat konsep SPT pembetulan, data pada SPT induk masih ada. Biasanya karena apa ya Pak gitu. Berarti maksudnya sudah dihapus tapi ternyata masih muncul gitu ya. Pak Arfian ya. Mungkin boleh dibantu rekan-rekan dari DJP. Silakan. Ya, baik. Ini terkait pembetulan pajak ya teman-teman. Mungkin katakanlah PPN mungkin seperti itu Mas ya. Fakturnya sudah dihapus kayak gitu ya. Misalnya hapus misalnya dibatalkan, atau mungkin karena ada transaksi dibatalkan kemudian dia menghapus mengcancel faktur pajak seperti itu. Kemudian eh, dia membuat konsep SPT pembetulan seperti itu. Tapi data pada SPT induk masih ada. Jadi lampirannya sudah dikurangi seperti itu, cuman di induknya masih angka yang lama, mungkin kayak gitu Mas ya. Betul. Cuma ini barusan Ya, ditambah keterangannya Pak, ini lebih ke PPh pasal 21 informasinya. oh pasal 21. Oh, 21. Berarti di sini harusnya kan match antara lampiran dengan yang ada di induk kayak gitu ya.
Karena pasti kan ini perhitungan. Jadi untuk yang kita buat bukti potong kan langsung terprepop ke apa namanya, langsung ke SPT. Ke SPT otomatis nanti kan di lampiran seperti itu, lampiran perhitungan lampiran, nanti otomatis kan langsung ke induknya seperti itu ya. Ya ini sudah kejadian atau kira-kira ya teman-teman semua. Kalau memang misalnya baru membuat, ya mungkin tolong mungkin di refresh kembali Bapak sekalian. Biar match antara yang di lampiran dengan yang di induk. Misalnya lampirannya 100, di induknya kok 110, pasti kan ada yang sesuatu yang nggak beres kayak gitu ya. Nanti tolong di refresh. Kalau perlu nanti logout kembali, kemudian masuk kembali seperti itu. Kemudian dilihat apakah memang datanya tadi berubah atau tidak. Karena sih harusnya antara lampiran dengan ini harusnya kan tidak ada perubahan seperti itu. Ya, mungkin demikian Mas. Jadi mungkin bisa dicoba gitu ya Pak ya, atau mungkin ada delay gitu ya dari prosesnya itu sehingga Terjadi. tidak langsung terrefleks di SPT pembetulannya. Iya, betul. Coba ditunggu terlebih dahulu untuk make sure bahwa data yang sudah dihapus itu nanti sudah terrefleks di SPT. Oke, baik. Baik, tidak ada pertanyaan lebih lanjut ya, Bapak dan Ibu. Oke, sebentar Bapak dan Ibu ya, kita tunggu mungkin karena memang waktu kita sampai jam 12, kita coba tunggu. Ya, selanjutnya ini ada pertanyaan titipan nih, Pak Giarso dan rekan-rekan belum ada di Chatium ya. Namun ini titipan nih dari teman saya. Pertanyaannya, apakah ada validasi teks khusus untuk BPA1 itu tidak bisa menggunakan TIN, sedangkan BPMP dan BP21 bisa menggunakan TIN. Itu jadi BPA1 berarti kan untuk bukti potong 1721. Misalkan kalau yang di sekarang berarti untuk karyawan yang berhenti bekerja ya Mas Sukron ya. Iya. Ya, dia tidak bisa pakai TIN, tapi kalau untuk dipotong bulanan pegawai tetap dan juga untuk yang BP21 yang tidak final ya, itu bisa pakai TIN, Pak. Itu berarti memang betul ada validasinya itu ya, Pak ya? Jadi Pak Alfian bisa on cam Pak? Maksudnya seperti apa? Pak Alfian. Tadi tanya siapa ya? Ini dari teman saya, Pak. Titipan Oh, nih, Pak. temennya ya? Oh, titipan juga ya? Iya, jadi pada saat ini sih, Pak, pada saat kita input ke Cortex, kalau input untuk yang pegawai yang berhenti bekerja, Pak, Yang berhenti bekerja, oke. ya, itu dia tidak bisa pakai TIN, Pak, atau yang apa yang NPWP tampungan tadi gitu ya. Tapi kalau untuk yang BP MP yang pegawai tetap bulanan dan juga yang BP21 untuk yang tidak final dan juga final PP21 dia bisa pakai TIN atau tampungan tadi gitu Pak. Oh, atau untuk khusus berhenti bekerja nggak bisa pakai yang itu ya, nggak pakai tampungan kayak gitu ya. Karena untuk berhenti bekerja kan nanti di masa itu kan juga harus dibuatkan 1721 satunya Mas ya. Nah, kan mungkin kan nanti kan mungkin larinya kan ke sana juga ya. Kan nanti bukti potong tadi kan harus diberikan ke padanya, mungkin nanti untuk dibawa mungkin ke pemberi kerja berikutnya seperti itu. Jadi mungkin datanya kan harus sangat jelas kayak gitu ya. Tapi kalau untuk sementara untuk yang masih tetap bulanan seperti itu, pakai tampungan pun sementara masih bisa mungkin apa namanya? Istilahnya kan belum final banget gitu ya. Kalau final kan nanti kan sudah benar-benar sampai berhenti bekerja ataupun sudah sampai Desember harus ada 1721A1 yang akan digunakan dia ya tadi untuk lapor SPT, untuk diberikan ke pemberi kerja berikutnya untuk diperhitungkan dan seterusnya. Mungkin logikanya sih mungkin seperti itu Mas ya. Iya, kenapa ada validasi itu tadi ya Pak ya? Iya. Oke, baik Pak. Ya, mungkin sudah habis ya rekan-rekan untuk Bapak dan Ibu untuk sesi webinar hari ini karena tidak ada pertanyaan lagi. Sebelum saya tutup dari Pak Giarso, Pak Iqbal, Pak Bima, ada yang ingin disampaikan dahulu Pak?
Mas Bima masih Pak? Ya baik, Bapak sekalian. Nggak sampai jam 12, nggak apa-apa ya Bapak sekalian ya. Tidak apa-apa, Baik, Pak. kami ucapkan terima kasih atas perhatian dari Bapak Ibu sekalian atas diskusi pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan walaupun tetap belum sempurna, ada yang masih harus kami carikan jawaban dulu. Mudah-mudahan masih ada manfaatnya bagi Bapak Ibu sekalian seperti itu. Nah, kemudian kami juga mohon maaf kalau dalam penyampaian ada kesalahan, ada kekurangan, ya mohon dimaklumi karena sumbernya pun Koltek juga masih proses penyempurnaan seperti itu. Baik, mungkin demikian dari kami Bapak Ibu sekalian. Terima kasih. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Terima kasih rekan-rekan dari DJP yang sudah mensupport di acara webinar kami ya. Sudah 3 sesi kita lalui bersama dengan rekan-rekan DJP. Semoga ilmunya bermanfaat ya Bapak dan Ibu. Semoga juga rekan-rekan dari DJP sehat selalu ya. Dan juga tetap sabar Bapak dan Ibu, Bapak-Bapak dari DJP untuk menghadapi pertanyaan-pertanyaan dari wajib pajak ya tentunya. Ya, karena apalagi Cortex masih terus berkembang gitu ya Bapak dan Ibu. Dan ya kita Bapak dan Ibu sudah untuk webinar GASI berbagi tips and trik penggajian hari ini. Berharap bermanfaat ya untuk ilmu yang kita bahas hari ini. Di webinar ini nanti kami juga akan kirimkan link materi dan rekaman webinar yang Bapak dan Ibu bisa diakses ya di dalam website kami. Kami mohon Bapak dan Ibu juga dapat mengisikan post survei dari webinar hari ini agar nanti kami juga bisa mengetahui masukan perbaikan atau kekurangan dari webinar kali ini dan kita bisa terus perbaiki di webinar-webinar di bulan-bulan berikutnya. Kemudian Bapak dan Ibu yang ingin memiliki pertanyaan lanjutan, kami juga memiliki WA group yang terkait dengan payroll dan HR Connect judulnya. Itu Bapak dan Ibu bisa ikut juga bergabung di WA group tersebut yang nanti kita bisa bahas pertanyaan-pertanyaan seputar pajak, BPJS dan ketenagakerjaan di WA group tersebut. Dan jangan lupa juga ya Bapak dan Ibu, kami di GASI juga memiliki sosial media, ada di YouTube, ada di Facebook, ada di Instagram. Bapak dan Ibu jangan lupa ya untuk di-subscribe, dan jika ingin ada pertanyaan yang ingin langsung disampaikan, Bapak dan Ibu juga bisa kirimkan ya melalui akun sosial media dari PT GASI. Oke, sebelum saya tutup untuk webinar hari ini, mungkin ada sedikit pantun Bapak dan Ibu seperti biasa ya. Oke, jadi makan sahur pakai nasi, belum kenyang makan roti. Rekan-rekan DJP kasih solusi, masalah di Cortex selesai pasti. Ya, selamat siang Bapak dan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita cukupkan webinar hari ini. Terima kasih Mas Arman, Mas Sukun. Ya, pamit. Baik, Terima kasih Terima Mas kasih Arman, Mas semuanya. Ibron, teman-teman semua. Terima kasih Pak.